eh, atau sudah menguap, sudah lupa semua nih gara-gara lebaran, gara-gara ketupat opor. Tertutup, Bu. Oke, betul. Apalagi tertutup, terus Asosiatif, Bu. ya Elemen asosiatif, identitas, Bu. punya Identitas elemen inverse. identitas, betul. Simpan. Nah, identitas dan inverse. Oke, betul ya. eh Dia harus memenuhi keempat sifat ini, gitu ya. Kemudian saya mau ingatkan lagi terkait dengan fungsi pemetaan. Fungsi pemetaan. Fungsi pemetaan dari A ke B, gitu ya. Maka bisa kita tulis fungsi A ke B, gitu ya. Ini ada A-nya, ini B-nya, kemudian dipetakan ya dari A ke B. Nah, fungsi itu ada apa saja jenis-jenisnya? Ada yang masih ingat jenis fungsi? Ini surjektif, injektif, bijektif. Oke, betul. Nah, yang seperti itu ya, injektif, kemudian surjektif, terus bijektif. Nah, eh, kenapa saya mereview ini? Karena yang akan kita bahas hari ini yang berkaitan dengan grup, tentunya masih tentang grup dan berkaitan dengan fungsi pemetaan ini. Ya, jadi kalian ingat kembali bahwa fungsi itu seperti apa, kemudian nanti kalian harus ingat lagi injektif itu seperti apa, surjektif itu seperti apa, dan bijektif seperti apa. Ya, oke. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah mengenai homomorfisme. Homomorfisme grup. Apa sih homomorfisme itu? Misalnya gini. Misalkan G dengan operasi bundaran seperti ini dan G aksen dengan operasi bintang, gitu ya. Masing-masing adalah grup. Nah, suatu pemetaan C dari grup G ke grup G aksen disebut homomorfisme nih, jika memenuhi si A operasi B ini sama dengan si A bintang si B. Ya, untuk setiap A, B elemen G. Nah, ya. Ini definisi dari homomorfisme. Ya, kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk diagram fungsi, misalkan saya bisa ilustrasikan seperti ini. Ini misalnya saya punya di satu sisi, di sini yang G-nya, kemudian di sini adalah G aksennya. G aksen dengan operasi bintang. Ya. Nah, di sini ada pemetaannya kan. Pemetaannya itu adalah C katanya. Ya. Nah, ini
Ada A di sini di G-nya, ada A. A-nya ini akan dipetakan ke si A. Bentar ya. Dia dipetakan ke si A. Kemudian ada B di sini. Ada B, dia dipetakan ke si B. Nah, kemudian di sini ada operasi yang berbeda kan. Satunya bundaran ya, yang satunya adalah bintang. Nah, misalkan saya gunakan operasi bundaran di sini nih. Nih, ya. Nah, ini satu kesatuan ini, saya coba ganti warna ya. Nih, dia satu kesatuan ini, nih yang warna merah, bukan dipisahkan lah ya. Yang warna merah ini ingin dipetakan ke G aksen. Gitu. Nah, dipetakan ke G aksennya jadi apa? Jadinya si bintang, si A, bintang si B. Nah, jadinya yang dikotakin. Itu. Ya, ilustrasi secara diagram Venn-nya seperti itu. Gitu ya. Nah, oke, untuk lebih paham tentang homomorfisme, kita coba contoh soalnya ya. Sebentar ya. Oke, kita lihat contohnya yang pertama. Contoh satu ya. Misalnya saya punya grupnya, yang pertama itu R dengan bilangan real dengan operasi perkalian, kemudian dipetakan ke R aksen gitu. Ini R aksen dengan operasi penjumlahan. Ya. Nah, berarti ini kan G dipetakan ke G aksen. Ini G-nya, yang ini G aksennya. Gitu ya, dan mereka adalah grup gitu ya. Nah, dengan operasinya apa? Operasinya itu adalah 10 log X. Gitu ya. Nah, apakah homomorfisme atau tidak? Gitu ya. Buktikan apakah dia homomorfisme atau tidak. Hom itu artinya homomorfisme gitu ya. Nah, untuk melihat dia homomorfisme atau tidak, kalian harus kembalikan ke dalam sini. Nih. Ya. Oke. Berarti di kasus ini kita harus punya A sama B-nya atau kita bisa ambil X sama Y-nya ya, XY. Berarti si X karena operasinya perkalian ya. Berarti X kali Y ya. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi si-nya ya. Kita harus buat nanti hasil akhirnya kita harus buat Y si X ditambah si Y. Ya, karena dari perkalian ke penjumlahan. Oke. Nah, lanjut kita punya si X kali Y. Maka dengan kata lain dia menjadi 10 log X kali Y. Nah, setelah ini gimana? Karena dalam sifat logaritma, maka bisa kita ubah menjadi seperti ini. 10 log X ditambah 10 log G. Ya, maka ini sama dengan si X ditambah si Y. Nah,
maka sudah terbukti dia homomorfisme. Ya, jadi bisa ditulis karena gitu ya. Si X kali Y sama dengan si X tambah si Y, maka homomorfisme gitu ya. Oke, silahkan sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, saya coba contoh yang lain ya. Oke, ini sudah ya di screenshot dulu. Saya mau hapus. Kita coba contoh yang lain ya. Contoh yang kedua. Diberikan misalnya ya, diberikan Z, bilangan Z dengan operasi penjumlahan, kemudian ada Z aksen juga, sorry, diberikan G-nya itu adalah Z bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, kemudian ada juga G aksennya itu adalah bilangan bulat juga dengan operasi penjumlahan juga. Ya. Ini dipetakan dari G ke G aksen, ya pemetaannya. Oke, kemudian didefinisikan sudah si itu pemetaan dari G ke G aksen. Dengan apa pemetaannya? Pemetaannya itu dari A ke 2A. Atau boleh ditulis si A itu sama dengan 2A. Ya. Apakah si ini homomorfisme? Nah, ya. Oke, coba dulu oleh kalian dengan cara yang seperti tadi. Ya, apakah dia homomorfisme atau tidak? Hari ini rencananya saya mau banyakin soal-soal agar kalian eh, bisa latihan lebih banyak gitu ya. Karena biasanya kalau struktur aljabar itu kadang suka bingung kalau udah masuk ke latihan soalnya gitu. Jadi saya coba buat banyakin latihan soalnya. Ibu maaf yang G aksennya itu tadi operasinya apa, Bu? Z sama apa? Penjumlahan juga sama penjumlahan. Ibu homomorfisme bukan?
Oke, boleh dicoba Eh, atau Saya foto aja kali ya, Bu. Kalau iya boleh misalnya nanti di-share. Nah, ini saya stop share dulu ya. saya izin share screen ya, Ibu. Oke, boleh Rida. Ini kan tadi grupnya Z, bilangan bulat, terus operasinya itu penjumlahan, terus gak aksennya juga bilangan bulat, penjumlahan juga. Nah, habis itu si-nya itu A jadi 2A, terus si A-nya itu 2A. Nah, kan ini kita anggap berarti X tambah Y karena operasinya penjumlahan, si X tambah Y. Harus jadi si X ditambah si Y. Nah, ini kita buat dulu sesuai sama yang ada di sini. Si A sama dengan 2A, berarti ini 2 dikali X tambah Y. Ini kayak operasi biasa 2 kali X tambah 2 kali Y. Nah, itu 2 X-nya itu kan berarti si X ditambah si Y. Apakah benar, Ibu? Oke, betul ya. Sudah benar jawabannya seperti ini. Yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Saya izin tutup screen-nya, Bu. ya. Oke, kita coba lagi. Saya berikan contoh-contoh yang lainnya ya. Contoh selanjutnya, misalnya saya punya, atau kita sebut latihan soal aja ya, latihan soal. Latihan soal yang pertama, misalkan G adalah grup X 2 kali 2. Isinya bilangan real gitu ya, si matriksnya. Dengan operasi penjumlahan dan G aksen itu adalah grup. Dia juga grup di R bilangan real dengan operasi penjumlahan. Ya, didefinisikan ininya si-nya itu pemetaan dari G ke G aksen. Ya. Lalu si-nya itu M 2 kali 2 real ke real. Ya, berarti nah sekarang ketentuannya apa? Itu ketentuan si-nya. Ketentuan si-nya ini A, B, ini matriksnya. Ini sama dengan A tambah D. Ya. Apakah dia homomorfisme atau tidak? Gitu ya. Ini pertanyaannya semuanya sama ya. Dia homomorfisme atau tidak? Tuh. Bentar. Cari lagi soalnya. Oke. Kita punya misal G dan G aksennya grup gitu ya. Kemudian si-nya itu dari G ke G aksen dengan si-nya si X sama dengan E.
Tentukan apakah dia homomorfisme atau tidak. Kemudian eh, G bilangan bulat positif ke G aksen. G aksen itu isinya ini 1-1 dengan operasi perkalian. Kemudian si-nya didefinisikan dari G ke G aksen dengan si-nya itu X terbagi menjadi 2. Ini 1 untuk X genap. Kemudian -1 untuk X ganjil. Ya. Terus satu lagi deh. Nomor 4, G-nya dari R positif ya. Dengan operasi perkalian, G aksennya itu R kurangi 0 dengan operasi perkalian. Ini si-nya itu dari G ke G aksen. Dengan si X-nya adalah 3 pangkat X. Nah, dicoba dulu oleh kalian, kerjakan, nanti silahkan siapa yang mau menjawab satu-satu. Ya. Oke, saya beri waktu dulu untuk kalian mengerjakan. Ibu kalau saya coba lagi nomor 1 boleh nggak? Iya, boleh. Siapa tadi? Rida ya? Iya, Ibu. Rida mau coba nomor 1. Oke, nanti sambil ditunggu dulu. Yang lainnya berarti boleh mengerjakan yang nomor yang lain ya, untuk biar kita bisa bahas semuanya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak.
Oke. Oke, sudah ada yang mau juga menjawab nomor 3 dan nomor 2 ya. Berarti tinggal nomor 4 ya. Oke, kita boleh coba langsung bahas. Dari nomor 1 dulu, silahkan Rida share screen-nya. Ibu, maaf sebentar. Ya. Mau tanya dulu nomor 2 itu ininya dikali kah, Bu? Oh, itunya ya. Bentar, bentar. Operasinya ya. Operasinya dia. Mana tadi soalnya? Iya, boleh kalian. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Mana tadi share-nya? Oke, silahkan yang mau coba share screen. Saya izin share screen nomor 1 ya, Ibu. Oke. Ini untuk nomor 1 G ke G in G inverse, terus matriksnya 2 kali 2 real. Nah, ini untuk C-nya itu A, B, C, D jadi A tambah D. Nah, ini operasinya itu tadi pertambahan dua-duanya. Selanjutnya ini kita ubah dulu C, A, B, C, D ditambah K, L, M, N. Nah, ini kan kita harus buat ke yang sama kayak kanan. Berarti C, A, B, C, D ditambah C, K, L, M, N. Nah, itu kita kerjain dulu yang sebelah kiri. C, matriks dari ini kan matriks dikerjain biasa ya. Berarti A tambah K, B tambah L, C tambah M, D tambah N. Nah, ini sesuai sama yang operasi yang ini. Y, A, B, C, D itu sama dengan A tambah D, berarti yang ini sebelah kanan. Ini juga sama A tambah K, D tambah N yang ini. Nah, habis itu kita ubah gimana caranya biar jadi kayak yang C yang ini. Kita deketin berarti A tambah D, nah ini K tambah N. Berarti tinggal kita buat C, A, B, C, D ini kan sesuai ya. A tambah D yang ini, terus yang ini C, K, L, M, N. Berarti K tambah N. Berarti terbukti homomorfis. Apakah benar atau salah, Ibu? Oke, yang lain gimana? Teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan? Ini udah benar belum? Oke, ini sudah benar ya. Eh, jadi kita seperti yang tadi Rida jelaskan, karena C-nya itu dari matriks, kemudian ke dalam bilangan realnya adalah A plus D, berarti kita harus ubah bentuk C-nya, begitu ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa homomorfisme itu sifatnya, definisinya seperti itu. Ya, jadi sudah betul yang tidak kerjakan. Ya, oke, lanjut lagi. Siapa yang tadi mau menjawab nomor 2? Terima kasih banyak, Ibu. Saya stop share ya. Atau nomor 3 dulu boleh, atau mau yang nomor 4 dulu boleh. Ibu, izin Ya, bertanya. Nomor 4 itu bukan homofisme apa homofisme, Bu? Akhirannya. Mau mastiin aja. bukan, Oke, nanti saya mau coba nomor 4 ya, Bu. boleh. Nanti kasih contoh penyangkal.
Oke, lanjut lagi. Siapa nih yang mau share screen? Aura Sri, mau nomor 2? Boleh share screen-nya? Iya, Ibu. Bentar. Oke, masih dikerjakan mungkin ya. Oke, Nah, saya mau nomor 3, Ibu. boleh. Boleh Dwi dulu. Oke, izin share screen ya, Bu. Oke, nomor 3 itu G-nya itu kan bilangan bulat sama operasi plus. Terus G aksennya itu 1 sama min 1, operasinya itu kali. Nah, C-nya itu G pemetaan ke G aksen. Nah, C X-nya itu 1 bila X-nya itu genap dan min 1 bila X-nya itu ganjil. Nah, di sini sebuah fungsi C sama dengan G aksen dikatakan homomorfis jika C-nya itu X tambah Y sama dengan CX dikali CY. Nah, ini karena kan perkalian yang di atasnya. Nah, ini saya uji dari beberapa kasus, kayak misalkan genap sama genap, ganjil sama ganjil, genap ganjil, ganjil genap. Cuman yang ganjil genap saya belum saya tulis. Nah, ini misalkan X itu 2, itu kan genap ya, Y-nya itu 4, maka X ditambah Y itu kan 6, berarti genap. Maka si dari X tambah Y itunya 1. Nah, ini kan genap ya. Nah, di atas itu kan kalau X-nya genap itu 1, berarti C-nya itu 1. Nah, C2-nya itu kan genap, berarti 1. Terus kalau C4-nya itu 1, maka C2 dikali C4 itu 1 dikali 1 tetap 1. Nah, terus ganjil sama ganjil. Nah, ini kan, iya benar. X tambah Y itu kan 8, maka C8 itu kan 1, karena itunya genap kan. Terus kalau C3 itu kan ganjil, berarti dia min 1. Terus kalau C5 itu sama dengan min 1. Karena dia ganjil juga, jadi min 1 kali 1 itu 1. Terus kalau misalkan yang ketiga ini genap sama ganjil, berarti X ditambah Y-nya itu 5. Maka C5 itu min 1, karena dia di sini ganjil. Terus C2-nya itu kan 1, dia genap di sini. C3-nya itu min 1, maka 1 dikali min 1 sama dengan 1. Nah, kalau buat yang eh, ganjil ke genap, misalkan di sini contohnya itu saya ngambil eh 5, 8 sama 2, 8 sama 3, 3 sama 8. Berarti kan tiganya itu kan negatif ya. Berarti 8-nya itu positif. Nah, nanti hasilnya itu tetap min 1. Nah, kesimpulannya Cx tambah Y itu sama dengan Cx dikali Cy. Jadi setiap X, Y itu elemen dari bilangan bulat. Maka C ini homomorfis dari bilangan bulat terhadap positif ke 1,1 terhadap operasi Cx. Gitu, Bu. Oke. Eh, untuk melakukan pembuktian, seharusnya jangan mengambil salah satu contoh ini. Begitu ya. Jadi untuk pembuktian di matematik itu sebaiknya memang tidak dibenarkan untuk mengambil angka gitu ya. Jadi harus dilakukan secara umum. Jawabannya sudah betul sebetulnya ya. Tapi harusnya lebih secara umum. Ya, kalau mau membuktikan kalau mau kalian memperlihatkan bahwa itu tidak terbukti, baru boleh ambil contoh penyangkalnya ya. Oke, kita lihat ya nomor 3 dulu. Saya bahas sedikit ya. Boleh stop share dulu. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Nah, untuk nomor 3, tadi kan kita punya C-nya itu, kenapa nih? Kok saya nggak bisa nulis?
Oke, untuk nomor 3 itu tadi C-nya itu ini 1. Untuk X-nya genap, terus min 1. Untuk X-nya ganjil. Oke. Nah, betul ya, seperti teman kalian kerjakan tadi, kita harus membagi beberapa kasus untuk kasus yang seperti ini, ya. Kita misalkan dulu, misal A, B elemen dari Z-nya, ya. Atau elemen dari G-nya boleh, ya. Nah, kasus yang pertama itu jika A sama B-nya elemen bilangan genap, ya, genap. Nah, berarti di kasus ini nanti kita akan dapatkan si A-nya itu karena genap berarti 1. Si B-nya karena genap juga berarti kita dapat 1. Oke. Si A kali B, ya, si A kali B, genap kali genap akan menghasilkan angka genap juga ya. Berarti dia akan 1 juga. Oke. Nah, dari sini 1 kan kita bisa kalikan dengan 1 juga ya. Kita bisa apa? Kalikan dengan 1 juga. Nah, ini bisa menjadi si A kali si B. Maaf, penjumlahan ya sebelumnya ya, operasinya ya. Maaf. Berarti A tambah B dong di sininya ya. Nah, sebentar. A tambah B. Nah, oke, kita ulangi ya. Si A tambah B itu berapa? Si A tambah B itu genap tambah genap. Berarti akan jadi genap. Ya, tetap ya. 1, berarti ini 1 kita bisa kalikan dengan 1. Maka dia menjadi si A kali si B. Nah, gitu. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, jika A-nya genap, ya, genap, B-nya ganjil. Nah, ya. Berarti si A-nya akan 1, si B-nya akan negatif 1. Nah, kemudian penjumlahan antara genap dan ganjil akan jadi apa? Penjumlahan antara genap dan ganjil akan jadi ganjil ya. Maka dia akan menjadi min 1. Oke, berarti min 1 kita bisa kalikan dengan 1. Hasilnya balik lagi min 1 ya. Ini kita kali min 1. Nah, hasilnya berarti ini si A dikali si B. Gitu. Ya. Terus lagi, kalian coba lagi. Yang ketiga berarti ketika A-nya, jika A ganjil itu, kemudian B-nya genap. Nah, satu lagi, yang keempat, ini jika A, B-nya ganjil. Nah, ini nanti kalian coba ya. Nanti kesimpulan akhirnya karena semuanya sudah terpenuhi begitu ya, maka kita bisa katakan untuk setiap A, B elemen dari Z, maka si A-nya, si A plus B ini sama dengan si A kali si B. Itu kakak homomorfisme. Itu. Ya. Oke, silahkan yang mau bertanya terkait contoh ini. Kalau tidak ada, boleh dilanjutkan. Siapa yang mau share lagi selanjutnya? Saya Ibu nomor 2. Ya. Izin saya screen ya, Bu. Sudah terlihat ya, Bu? Sudah. Iya. Jadi ini soal nomor 2, misal G dan
G aksen adalah grup. Nah, si-nya ini memetakan G ke G aksen. Si X-nya ini atau identitas. Lalu cara menjawabnya yaitu si pemetaan G ke G aksen adalah homomorfisme jika si X dikali Y sama dengan si X dikali si Y. Nah, karena si X dikali Y ini sama dengan maka si X dikali si Y sama dengan dikali juga, dan sama dengan E lagi gitu. Karena hasil kedua sisi adalah identitas maka si X dikali Y sama dengan si X dikali si Y adalah homomorfisme. Apakah sudah benar, Bu? Atau ada koreksi? Oke, sudah benar ya yang ini ya, seperti itu ya. Mungkin cara penulisannya aja mungkin yang agak sedikit diperbaiki ya. Jadi, bentar. Ini saya stop share kah, Bu? Iya, boleh. Atau mau di... Oh ya, Ada anonet nggak? Kok nggak ada ya di saya? Ya udah nggak apa-apa, stop share aja. ya Bu. Sudah, Bu. Oke, mungkin cara penulisannya aja sedikit ya. Tadi kan si X, Y gitu ya. Ini kan Nah, ini seharusnya langsung aja Y gitu. Kemudian si X, si Nah, ini. Tuh, jadi karena kan kita mau membuktikan dari sini ke sini gitu. Ya. Oke, itu aja sih cara penulisannya aja. Oke, satu lagi berarti ya. Nomor 4. Silahkan nomor 4. Baik, terima kasih ya, Ibu. Oke. Ibu, saya mau coba nomor 4. Ya. Tapi kayaknya langsung di sininya aja, Ibu. Soalnya saya ya ini nggak bisa share screen. Gimana nih jadinya? Ntar dulu. Kayaknya saya buka whiteboard. Apakah Oke. Ya, bisa. ke nomor 4 itu kan dia soalnya bisa ya. Susah ya, Bu. Yang klasik coba stop share dulu. Stop share. Nanti share lagi. Yang klasik ya. Coba yang klasik, saya lebih enak yang klasik sih. Ya, mungkin. Oh, bisa nih, Bu. Kan tadi soalnya pertama ada G, dia himpunan bilangan real yang positif dan operasinya perkalian gitu. Terus di sini ada G aksen, di mana dia himpunan real yang tidak memuat nol, dan dia juga operasinya perkalian. Nah, di sini si-nya itu memetakan G ke G aksen. Dan si X-nya itu kan sama dengan 3 pangkat X. Nah, maka kalau misalnya berdasarkan definisi, si X, X kali Y, nah itu kan berarti artinya 3 kali X kali Y ya, Bu? Ya, betul. Nah, karena ini kan udah nggak bisa dipecah lagi, jadi kalaupun dipecah paling cuma gini aja kan, 3X
kali Y gitu kan. Nah, karena ini tidak sama dengan 3X kali 3Y gitu. Jadi dia bukan bukan jadi dia bukan homomorfis gitu. Nah, Iya. bukti penyanggahnya misalkan kita ambil X, Y-nya itu sama dengan 1. Maka kan kalau misalkan 3X kali Y, itu pastinya tidak sama dengan 3 kali X kali 3 kali Y. Ini tidak sama. Karena kalau kita masukkan angkanya 3 kali 1 kali 1, itu tidak sama dengan 3 kali 1 dikalikan dengan 3 kali 1. Nah, ini kan hasilnya 3. 3 kan tidak sama dengan 9 gitu. Begitu, Ibu. Oke, betul ya. Jadi untuk apa namanya, untuk membuktikan dia bukan homomorfisme, boleh kalian langsung ambil contoh penyangkal aja sebetulnya gitu ya. Ketika ketika kalian udah ngelihat nih dari soal itu ternyata oh kayaknya dia bukan bukan apa, tidak terbukti deh gitu ya, tidak terbukti. Nah kalian bisa langsung ambil contoh penyangkalnya gitu ya. Tapi kalau untuk pembuktian itu harus secara universal. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Cukup sehat. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ada pertanyaan dulu tentang bahasan kita yang tadi. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat definisi adalah grup gitu ya. Grup. Dari G ke G aksen. Nah, ini ada definisi lagi nih. Morfemasi disebut epimorfisme jika si adalah pemetaan subjektif. Yang kedua nih, monomorfisme injektif isomorfisme grup G dikatakan kami tanda isomorfis dengan G aksen. Jika terdapat isomorfis dari G ke G aksen fisme atau sebaliknya. Nah, ini jadi ada beberapa definisi untuk penamaan-penamaan dari teman-temannya si homomorfisme gitu ya. Jadi kalau pemetaannya subjektif, dia dinamakan epimorfisme. Kalau pemetaannya injektif, dia dikatakan isomorfisme, gitu ya. Grup G dikatakan isomorfis dengan grup G aksen, notasinya ini, ya, jika terdapat isomorfisme dari G ke G aksen atau sebaliknya, gitu. Nah, ini berarti nanti ketika
di dalam homomorfisme kita harus bisa juga membuktikan bahwa dia itu surjektif atau injektif gitu ya. Kalau bijektif kan berarti pembuktian dari keduanya ya, subjektif atau injektifnya. Oke, kita coba contohnya yang tadi contoh di awal saya pakai logaritma ya. Bentar ya. Nih, kita coba ya. Mana tadi? Nih, kita punya contohnya tadi G-nya itu ini G, terus G aksennya itu R positif gitu ya, dengan C-nya itu dari G ke G, dari G ke G aksen, dari G ke G aksen, kemudian C-nya itu adalah 10 log X. Ya, nah ini kita lihat apakah dia, tadi kan setelah homomorfisme gitu ya, apakah dia subjektif atau satu-satu, apakah dia injektif atau, subjektif itu pada ya, subjektif itu pada, injektif itu satu-satu. Ya benar, berarti kalian harus membuktikan gitu, apakah dia subjektif atau injektif ya. Nah kita coba untuk yang subjektif dulu ya, subjektif atau pada ya. Nah ini berarti ada Y ya, elemen real, elemen di G, elemen di G aksen, sorry ya, di elemen di G aksen ini kita pilih X-nya itu adalah 10 pangkat Y. Ya, dia elemen bilangan real, realnya yang ada di G ya. Kemudian sehingga ya, kita punya si X, ya, si X ini menjadi 10 log 10 Y. Nah, kalau ini hasilnya adalah Y. Ya, maka dia terbukti subjektif. Ya, satu lagi nih yang injektifnya. Coba. Yang injektifnya nah, saya agak hapus dulu atas. Kalau yang injektif si X sama dengan si Y gitu ya, harus jadi X sama dengan Y. Itu kan kalau yang injektif ya. Berarti di sini dia 10 log X gitu ya, sama dengan 10 log Y. Ya. Kalau misalnya saya dua-duanya dikalikan dengan 10, jadi seperti ini. 10 log ini ya. Log X. Oke, maka dia menjadi X sama dengan Y. Jadi dia juga terbukti satu-satu. Itu ya. Nah, jadi eh, kalian boleh diingatkan kembali terkait dengan pemetaan yang subjektif dan injektif itu seperti apa gitu ya, dibaca ulang lagi untuk pembuktian subjektif dan injektif itu seperti apa gitu ya. Oke, sebentar. Nah,
Udah ya, yang ini ya, saya dihapus dulu. Nah, sekarang misalnya saya punya G. G-nya ini adalah grup abelian. Ya. Ada yang masih ingat grup abelian itu gimana? Sifatnya apa yang membuat dia abelian? Komutatif. Iya, komutatif. Ya, berarti AB harus sama dengan BA gitu ya. G ini G aksen gitu ya. Definisinya misalnya definisinya A kuadrat. Nah, coba apakah dia homomorfisme atau tidak gitu ya. Kita coba dia homomorfisme atau tidak. Nah, berarti kita punya AB gitu. Di sini berarti AB kuadrat ya. Kemudian ini bisa jadi A kuadrat B kuadrat, maka dia menjadi si A si B gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini, tadi kan G-nya adalah grup abelian ya. Sekarang G aksennya gimana? Apakah dia bisa abel juga kalau G-nya grup abelian? Nah, berarti ada teorema nih di sini terkait hal tersebut. Sebentar. Jika si G ke G aksen ini adalah suatu epimorfisme dan G grup abelian, maka G aksennya juga abelian. Ya, teoremanya seperti ini. Oke. Nah, kalau dia epimorfisme berarti dia surjektif, ya. Untuk pembuktiannya kita bisa ambil sebarang gitu ya, sebarang X, Y di G aksen. Ya, akan ditunjukkan ADT akan ditunjukkan XY itu sama dengan YX. Ya, karena dia yang kita mau adalah dia abelian. Berarti XY harus sama dengan YX. Ya. Nah, karena surjektif, karena si-nya ini surjektif itu dari epimorfisme, maka ya ada A, B elemen G sehingga si A sama dengan X dan si B sama dengan Y. Akibatnya XY ini sama dengan si A kali dengan si B. Nah, berarti dia menjadi si A B. Ya. Dan kita tahu katanya di sininya adalah G-nya juga abelian, berarti kita bisa ubah si BA seperti ini, maka menjadi si B si A. Ya, ini menjadi YX. Nah, sudah terbukti XY sama dengan YX. Maka dia terbukti. Nah, teorema ini jadinya berlaku gitu. Ya. Oke. Bentar ya. Oke, berarti kita selanjutnya kita akan membahas tentang kernel dan image ya.
Saya hapus dulu ya. Sekarang kita bahas kernel dan image. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, tanyakan saja. Misalkan G dan G aksen masing-masing adalah grup ya, dan C-nya adalah suatu homomorfisme ya dari G ke G aksen. Nah, yang pertama dia dikatakan kernel dari C. Ini notasinya kernel C ya, didefinisikan sebagai RC X elemen G, mana si X-nya adalah E aksen. Kemudian image atau range ya, daerah hasil ya. Range, ini daerah hasil. Notasinya im C ya, didefinisikan C Y elemen G aksen Y sama dengan si X untuk suatu X elemen G. Oke. Ini untuk kernel dan image ya. Kernel dari C dinotasikan kernel C ini didefinisikan sebagai kernel C yaitu X elemen G di mana si X itu sama dengan E aksen. E aksen di sini itu adalah identitas ya. Identitasnya di mana? Identitas di G aksen ya. Identitas di G aksen. Nah, jadi kalau kernel itu kalau diilustrasikan dalam diagram gitu ya, seperti ini. Jadi di sini dari G nih ke G aksen, ini pemetaannya C. Kemudian di sini ada titik-titik gitu ya, ada himpunan sesuatu gitu. Nah, himpunan ini semuanya diletakkan ke E aksen gitu. Nah, yang ini ya adalah kernelnya. Kernel C-nya. Jadi semua himpunan-himpunan atau anggota-anggota yang ada di G yang dipetakan selalu dipetakan ke E aksen. Gitu. Itu adalah kernel ya. Nah, sekarang kalau G itu adalah kebalikannya. Kalau image itu kebalikannya. Kalau image ini kernel ya. Kalau image itu, nah di sini ada himpunan. Kita urusannya dengan G aksen nih. Kalau image ya. Di sini ada himpunan. Nah, dari sini dipetakannya ke sini. Itu ke himpunan itu. Itu perbedaannya seperti itu. Ya. Ini berarti image-nya, hasilnya. Ya, hasilnya apa aja di sini. Ya. Daerah hasil lah. Daerah hasil kalian pasti ingat ya daerah hasil. Nah, oke. Contohnya gimana? Contohnya ya ini boleh di screenshot dulu, mau saya hapus ya. Bentar dulu ya.
Oke, kita lihat contohnya. Nah, misalnya contoh yang pertama nih. Saya punya G-nya grup, G-nya itu dari Z positif, kemudian G aksennya juga Z positif ya. Si X-nya itu adalah 2X. Oh, si A-nya. Yang hapus. Si A-nya sama dengan 2A. Ya. Nah, berarti kita ingin lihat apa kernelnya. Kernelnya itu isinya apa aja gitu, himpunannya apa saja. Ya. Kita anggap ini sudah homomorfis gitu ya. Homomorfis berarti kita lihat untuk kernelnya, tadi kan definisi kernel ini X elemen Z gitu ya, atau elemen G boleh. Si X itu sama dengan E aksen. Ya. Nah, kalau kita ilustrasikan dulu deh secara gambar dulu ya. Nih, misalkan gini. Ini G-nya, kemudian ini G aksennya. E-nya di sini, E aksen berarti identitas. Identitasnya itu apa? Kalau di dalam bilangan Z dan operasinya positif. Identitasnya apa? Bukan. 0, betul. Nah, kita harus tahu identitas itu. Nah, berarti di sini harus 0. Nah, kita harus mencari di G-nya apa aja. Gitu. Yang nanti dia harus ke 0, dipetakan ke 0. Nilai di G-nya apa aja yang harus dipetakan ke 0. Kalau nilainya 1 mungkin nggak dipetakan ke 0. Satu mungkin nggak dipetakan ke 0. Ini pemetaannya 2A. 2A. Atau 2X boleh. Enggak ya, Bu. Enggak dong. Kenapa enggak? Karena 2 kali 1, 2 bukan 0. Iya, betul. Iya, betul seperti itu. Ya, berarti 1 ini harusnya dipetakannya ke 2. Ya, jadi yang bisa dipetakan ke 0 apa? Nilai apa di sini? Angka berapa? Coba. 0. 0, betul. Ada lagi nggak angka yang lain? Ada lagi nggak angka yang lain dengan pemetaannya 2A yang bisa jadi 0 selain 0? Nggak ada dong, nggak ada bilangan lain ya. Kalau misalkan di sini 2, berarti kan dipetakannya ke 4. Ya. Kalau di sini 3, dipetakannya ke 6. Gitu. Dan seterusnya. Berarti yang dipetakan ke 0 hanya bilangan 0 saja. Berarti kernelnya itu nilainya hanya 0 saja. Ya, itu adalah kernel untuk ini. Jadi kalau secara definisi boleh kita tulis seperti ini. Si X ini sama dengan 0 gitu. Kemudian ini X elemen bilangan Z, kemudian ini 2X sama dengan 0 ya. Lalu X elemen Z, X-nya sama dengan 0. Maka kita bisa tulis dia kernelnya adalah 0 gitu ya. Oke. Yang masih bingung boleh ditanyakan ya. Nah, satu lagi sekarang untuk yang bilangan untuk yang image ya, untuk yang image. Nah, untuk image image C itu
Y elemen dari Z ya. Y-nya ini sama dengan si X gitu ya, berdasarkan definisinya ya. Untuk suatu X elemen Z. Nah, kita harus mencari sama dengan kernel, kita harus mencari image-nya, bayangannya ya. Bayangannya yang gimana? Yang isinya itu yang kita mau adalah Y-nya sama dengan 2X. Ya, tadi kan si-nya, si X itu adalah 2X-nya. Ya. Oke, boleh deh ini ganti jadi X juga nggak apa-apa. X ini 2X gitu. Untuk suatu X elemen Z. Nah, gitu. Ya. Nah, kita pengen si ininya, nih di sebelah sininya itu menjadi 2X. Kita harus menemukan nilainya apa saja, image-nya, hasilnya itu. Hasilnya itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Banyak, Ibu. Banyak, betul. Tambah Tapi dua ya. kenapa? Kelipatan 2 bukan? Kelipatan 2. Betul, kelipatan 2 berarti eh, bisa dibentuk menjadi 2Z ya. Ini kan dari G atau Z ini ke Z aksen gitu ya. Berarti ini 2Z. Nah, betul kelipatan 2. Berarti dengan kata lain kita bisa membentuk bahwa si image-nya ini boleh kalian tulis kelipatan 2 atau bisa juga kita tulis bilangan genap. Gitu. Bilangan genap semuanya masuk kan ke sini ya. Coba kalian bayangkan. Oke, itu tadi untuk yang contoh yang nomor 1. Nah, coba ya. Coba sekarang saya coba berikan latihan-latihan lagi. Untuk ininya. Untuk kalian mencari kernel dan image-nya ya. Latihan soal bentukan kernel C dan C ya, dari yang pertama C-nya M 2 kali 2 ya. Ini yang ini G operasinya penjumlahan, yang ini G aksen gitu ya, operasinya penjumlahan juga. Nah, C-nya itu yang tadi sih, soal yang tadi sih ini. A, B, C, D ke A tambah D. Nah, ini kalian tentukan kernel dan image-nya. Oke. Tambah lagi ya.
Oke. Dicoba dua dulu ini aja deh. Ya, silahkan dicoba dulu. Nanti sama seperti tadi boleh dipresentasikan lagi.
Ada yang mau coba? Oke, kita coba bahas yang nomor 1 ya. Eh, Bu, saya mau coba nomor ya, 2 boleh nggak, Bu? oke boleh. Udah, boleh kalau gitu nomor 2 dulu. Oke, oke. Saya skin, Bu. Oke, boleh dijelaskan? Oh, dari tadi belum ini ya? Belum. Oh, nih, sorry, sorry. Oke. Jadi, ini nomor 2 nih di peta, apa, dicari kernel sama image-nya. Eh, soalnya ada itu nomor 2 udah kelihatan. Intinya, si CX-nya itu sama dengan 3 pangkat X. Di sini saya ngikutin yang cara ibu sebelumnya aja, yang kernelnya, jadi saya substitusin doang. Si CX-nya itu jadinya 3 pangkat X kalau bagi si kernel. Jadi jawabannya kernel itu buka kurung aksen X anggota bilangan real di mana Cx itu sama dengan E pangkat 1. Lalu E pangkat 1 itu sama dengan 0. Lalu Cx-nya ini saya ganti jadi 3 pangkat X sama dengan 0. Nah, di sini 3 pangkat X sama dengan 0 itu tidak ada, Bu. Nggak, Oke, nggak teruskan ada. dulu aja. Nah, lalu jadinya eh, si kernelnya ini himpunan kosong, Bu. Artinya dia nggak ada. Nah, selanjutnya kalau yang buat image, ini kan jadinya Y. Y sama dengan bilangan real. Yang dimana Y sama dengan Cx untuk suatu X bilangan real. Lalu yang selanjutnya Cx-nya pun saya substitusi, saya ganti jadi 3 pangkat X. Nah, di sini Y sama dengan 3 pangkat X, Y itu sama dengan log 3X, Bu. 3 log Oke, X. Gitu. ya. Teman-teman yang lain gimana? Mau menanggapi ini? Ibu, ini kan bukannya nomor 2 ini bukan homomorfis ya, Ibu? Tadi sama nggak ininya ya? Iya, Sama kayak Kayak soal soal sebelumnya sebelumnya ya. ya? Oke, sebentar lihat dulu di Iya, bukan. definisinya itu dia harus homomorfis nggak sih? iya, setahu saya harus homomorfisme. Coba. Ini ya. Next lagi. Eh, Next lagi. Ini ya. Nah, next lagi. Saya di sebenarnya bentar, bentar. Saya di itu teman saya Bu, emang Haikal. Saya di hub. Bentar, kalau di Mana ya tadi yang definisi saya? Bentar-bentar. ini ya, saya nyatet sih. Yang mana ya? Ada nggak sih? Bukan ya? Saya juga buka catatan dulu. Itu salah yang kernel image. Tadi benar. Ini, kernel sama image ini. Misalkan G dan G absen masing-masing adalah grup ini ya. Homomorfis. Bentar dulu. Soalnya, yang soal kayak gitu tuh ada dua. Ada yang terbukti dan tidak. Bentar. eh yang homomorfis. Tunggu bentar ya. Oke.
Tapi sebelum membahas yang homomorfis atau tidak, sebentar saya mau menanggapi yang ini dulu. Yang nomor 2-nya itu aksen. Aksennya berapa? Oh, aksen ya? Aksen Bukan ini, berarti bukan kamu pangkat. harus mencari Salah. nya itu di G aksen. Ya. Berarti harusnya berapa tuh? G aksen. Iya, di G aksen. G aksen yang ini ya, Bu ya? Operasinya perkalian, real operasi perkalian. Identitasnya berapa? 1, Bu. 1, ya betul. Jadi koreksi Iya. ya, yang ini harusnya 1. Oh, Gitu ya. 3 pangkat X. Berarti X-nya sama dengan 0 ya, Bu ya? Ya, betul. Hmm. Oke, sebentar ya. Itu sudah oke ya, yang lainnya ya. Bentar, saya mau coba ini dulu nih. Nah, saya mau meyakinkan dulu untuk definisinya. Takutnya saya salah tulis. Betul ya, homomorfis. Kemudian di soalnya nih, ini tuh jadi dia tuh ada 2 soal. Kalau G-nya real positif tuh, terus G aksennya real X. Nah, ini si X-nya itu adalah 3X. Satu lagi soalnya R positif. Nih, perhatikan bedakan ya. Oh, salah saya. Enggak betul. Betul kok. Ini operasinya perkalian. Ya, aksennya R. Nih, si X-nya. Nah, ini. Yang atas, dia ini homomorfis. Kamu nanti bisa cek ya. Yang bawah, dia tidak homomorfis. Kalau tidak salah, homomorfis. Tadi di awal saya memberikan yang ini. Soalnya. Yang bawah. Makanya dia, ya betul, tidak homomorfis. Nah, barusan saya memberikan yang ini soalnya. Bener nggak sih? Oh iya, Ibu. Iya, benar. Operasinya beda ya. Benar Satu ya? 17 sama perkalian. Bener ya? Gitu ya? Sip. Oke. Yang nomor 1 ada yang mau coba? Oke. Saya coba aja ya. Kita bahas aja ya satu lagi ya soalnya. Oke. Di nomor 1 itu kan dia M 2 kali 2 R gitu ya. Dengan operasi penjumlahan ke real positif gitu ya. Berarti untuk kernelnya maka kita bisa bilang A, B, C, D. Ini ya, elemen M 2 kali 2 real. Ya. Maka si A, B, C, D ini sama dengan E aksen. Ya. Nah, kita harus tahu E aksennya. E aksennya dalam kasus ini apa? Kalau di real positif, E aksennya berarti kan 0. Ya. Bilangan real positif berarti E aksennya 0. Oke. Maka ini kita bisa tulis lagi
elemen M 2 kali 2 real. Nah, si A-nya ini kan tadi menjadi A plus D. Berarti di sini A plus D sama dengan 0, berarti A sama dengan min D. Ya, di sini tulis lagi A, B, C, D, elemen M 2 kali 2 real. Nah, A sama dengan min D, berarti atau boleh juga D sama dengan min A, gitu ya, sama aja ya, boleh ya. D sama dengan min A atau A sama dengan min D. Nah, berarti untuk kernelnya kita tinggal ganti aja. A-nya jadi min D. Min D, B, C, D. Elemen M 2 kali 2 real. Gitu. Jadi yang bentuknya seperti ini, min D, B, C, D itu adalah kernelnya. Ya. Ibu itu Ini bawahnya bukan A, Ibu. D-nya diganti A. oh enggak, satu aja, salah satu aja. Oh, oke. Oh boleh juga, ini boleh juga A sama dengan, D sama dengan min A. D sama dengan min A, berarti kalau gini nanti hasilnya A, B, C, min A. Gitu. Ya, boleh. Nah, udah ya, ini boleh di screenshot. Kayaknya cukup deh di bawah. Image Y, image C-nya, image C-nya berarti Y elemen real gitu ya. Y sama dengan C A, B, C, D untuk suatu A, B, C, D elemen matriks 2 kali 2 real. Nah, Y elemen real, Y sama dengan A plus D. Nah, kalau A plus D, di sini kan kita bicaranya di dalam peta itu, di sini nih. Pemetaan kan kita bicaranya real ya, bilangan real ya. Berarti A plus D-nya juga bilangan real kan? Suatu A, D elemen bilangan real. Berarti bisa kita tulis karena A plus D-nya bilangan real, berarti kita bisa tulis Y-nya elemen bilangan real. Gitu. Atau boleh kita langsung tulis image-nya adalah bilangan real. Gitu. Ya, ini untuk yang nomor 1. Oke, satu lagi materinya sedikit lagi mengenai teorema yang berkaitan dengan ini. Bentar. Oke, ada teorema jika si homomorfisme ya dari G ke G aksen, maka teorema yang pertama itu adalah si E ini sama dengan E aksen. Kemudian yang kedua, si X inverse ini sama dengan si X
diinverskan. Nah, ini ya sedikit ya pembuktiannya. Yang nomor 1 kalian bisa lihat di buku di buku yang kita pakai itu buku apa ya? Handstand. Buku handstand itu dia teorema berapa, bentar ya. Saya buka dulu. Ada pembuktiannya nomor 1 di situ ya. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri. 2 titik berapa ini tuh? Nah, saya lihat dulu catatan. Oh, lema. Kalau di buku itu lema ya. Lema 252. Lema 252. Ini lema 252 ya di buku Handstand itu ya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, saya coba membuktikan yang nomor 2. Nah, kalau kalian tahu A kali B ini misalnya menjadi identitas gitu ya. A kali B jadi identitas, berarti bisa kita bentuk dalam bentuk seperti ini. A sama dengan B inverse. Begitu pula kebalikannya ya. B sama dengan A inverse. Ya, berlaku juga untuk yang semua ya. Q ini sama ya. Berarti Q inverse. Q-nya sama dengan P inverse. Ya. Oke. Nah, sekarang dari yang nomor 2 ini kita punya PX inverse dikali PX. Ya. Ini kan dari grup kita bisa membuat dia dalam bentuk seperti ini. P X inverse kali X. Sorry, dalam grup. Dari homomorfisme. Ya, dari homomorfisme kita bisa bentuk seperti ini. Nah, ini berarti dia adalah apa namanya? Kok P sih? C. Nah. C. C. Berarti C. Maka ini C. E. Ya. Nah. Si E dari yang nomor 1 bisa didapatkan katanya si E itu adalah E aksen. Tuh, berarti kita bisa membentuk hal tersebut menjadi si X inverse ini sama dengan seperti yang ini ya. Seperti yang ini. Gitu ya. Bentuk seperti itu menjadi si X diinverskan. Ya, jadi dia terbukti ya, untuk lema yang 252. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Ya, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita berarti 2 kali lagi pertemuan ya. Kita 2 kali lagi pertemuan. Terus saya tuh di kelas kalian tuh analisis regresi ya, sama ini ya, sama aljabar abstrak ya. Iya, betul. Nah, minggu depan juga nggak tahu nih, saya agak ada agenda di di hari Rabunya, jadi nggak tahu nih apakah bisa masuk kelas atau enggak. Berarti kalau tidak bisa masuk, kita cari pengganti aja gitu ya. Mungkin di minggu terakhir aja kalau misalnya memang tidak bisa masuk gitu. Kalau misalkan bisa masuk ya udah tetap seperti biasa. Kalau tidak bisa masuk, kita ganti di minggu terakhir. Nah,
yang sekalian buat unreg nih. Yang regresi juga nih saya agak bingung ngatur waktunya juga sebetulnya. Nanti kalau saya maunya tuh KP, saya pengennya KP. Tapi kalau misalnya nggak bisa KP, mungkin saya ganti sebagai tugas gitu ya. Jadi tugas kelompok aja. Oke ya, cukup dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau saya tidak jadi berhalangan. Kalau misalnya saya ada halangan, berarti nanti kita ganti, gitu ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.